Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700 Tahun 2024 tentang pengelolaan Learning Management System Pamong Desa dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa yang cerdas, profesional, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas tahun 2045, bahwa untuk pengelolaan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa secara lebih efektif, efisien, berkualitas, dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi melalui platform LMS Pamong Desa, guna meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa. C. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengelolaan Learning Management System Pamong Desa dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa. Mengingat, 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Negara Nomor 54/05, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 New Upla Plus. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Plus. 6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. SIMA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 564. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016. Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 460. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Memutuskan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Learning Management System (LMS) Pamong Desa dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa. Kesatu, pengelolaan LMS Pamong Desa dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa LMS Pamong Desa. Kedua, petunjuk teknis LMS Pamong Desa dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa disusun berdasar dokumen Rancangan Induk Strati Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa IFE 2017 dan dokumen Grand Design LMS PKAD tahun 2023. Ketiga, pengelolaan LMS sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan dengan memuat pengaturan tentang A. Pengelolaan manajemen LMS Pamong Desa, 1. Sasaran, 2. Ruang lingkup penyelenggaraan LMS Pamong Desa. 3. Syarat penyelenggaraan LMS Pamong Desa. 4. Fungsi dan tugas unit kerja penyelenggaraan LMS Pamong Desa. B. Pengelolaan program pembelajaran. 1. Program pembelajaran. 2. Bentuk pembelajaran. 3. Penyelenggara program pembelajaran. C. Tata laksana program pembelajaran. 1. Persyaratan teknis, super admin, admin pusat, admin provinsi, admin kap kota, pelatih dan moderator host peserta. Kategorisasi dan peran pengguna, super admin, admin pusat, admin provinsi, admin kap kota, pelatih dan moderator host peserta. 3. Pelatihan mandiri dan pelatihan terjadwal. 4. Tata tertib, pelatih dan moderator host. D. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program pembelajaran. 1. Monitoring, 2. Evaluasi di pengendalian. Pengaturan dan panduan teknis sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2024 AN. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Muhammad Tito Karnavian, KNV Somam Negeri. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Learning Management System Pamong Desa dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa. Nomor fokus pengelolaan Learning Management System Pamong Desa dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Fokus pengelolaan LMS Pamong Desa dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa meliputi A. Manajemen pengelolaan LMS Pamong Desa. 1. Sasaran, kelompok sasaran langsung. 1. Pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa. 2. Badan Permusyawaratan Desa, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Di Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT, PKW, Karang Taruna, Posyandu, LPM. Lembaga Adat Desa. B. Kelompok sasaran tidak langsung. Pembina dan pengawas pemerintahan desa, aparat pemerintah dan pemerintah daerah, pelatih, fasilitator, dan tenaga pendukung pelaksana pembelajaran online.
2. Ruang lingkup penyelenggaraan LMS Pamong Desa. Pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa melalui LMS Pamong Desa. Penyelenggaraan pelatihan secara mandiri dan terjadwal menggunakan LMS Pamong Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat penyelenggaraan LMS Pamong Desa. A. Syarat umum. Pelatihan dapat dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan akun yang terdaftar dan terverifikasi di basis data LMS Pamong Desa. B. Syarat teknis, pengguna diwajibkan melakukan registrasi dan aktivasi akun di https://pamongdesa.kemendagri.go.id. Pengguna harus mengisi data lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan, misalnya nomor di telepon, SK pengangkatan, sertifikat pelatihan, dll. Pengguna dari kementerian lembaga lain harus mengajukan surat permohonan akun dan hak akses kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa. 4. Fungsi dan tugas unit kerja penyelenggaraan LMS Pamong Desa. A. Pusat data dan informasi, menyediakan standar dan monitoring keamanan data, menyediakan domain dan hosting. B. Lembaga sertifikasi profesi pemerintahan dalam negeri, menyelenggarakan sertifikasi profesi untuk pelatih aparatur desa. C. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, memastikan ketersediaan infrastruktur server dan konektivitas, menyediakan helpdesk, petunjuk penggunaan LMS, tenaga pelatih, modul, dan bahan ajar, menyediakan sertifikat bagi peserta dan pelatih. D. Balai Pemerintahan Desa, menggunakan LMS Pamong Desa untuk pelatihan online dan menyediakan sarana sesuai tema pelatihan. E. Unit kerja eselon SIN lainnya, menggunakan LMS Pamong Desa dalam penyelenggaraan pelatihan online dan menyediakan sarana sesuai tema pelatihan. Umum, pemerintah pusat bertanggung jawab meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan program pembangunan perdesaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dengan paradigma desa membangun, desa kini menjadi subjek pembangunan. Ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia, termasuk aparatur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat Indonesia. Pengelolaan LMS Kementerian Dalam Negeri dan kementerian lembaga lainnya. A. Kementerian Dalam Negeri. Pengelolaan LMS diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 2024 yang melibatkan berbagai unit kerja seperti Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dan lainnya. B. Kementerian lembaga lainnya. Peran dan pengelolaan LMS diatur secara tersendiri dalam lampiran keputusan ini. Pengelolaan LMS daerah provinsi dan kabupaten kota. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di wilayahnya. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa menjadi tanggung jawab langsung pemerintah daerah yang diatur secara tersendiri dalam lampiran keputusan ini. Peran pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai end user LMS memiliki peran penting. Mendorong aparatur desa menggunakan platform LMS, memberikan dukungan kebijakan dan anggaran untuk infrastruktur akses LMS, mengalokasikan anggaran rutin dalam APB desa untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa, menyediakan tenaga operator sistem informasi desa untuk mengelola kegiatan terkait pembelajaran LMS. Dengan demikian, pengelolaan LMS Pamong Desa ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa, mendukung pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi. 1. Program pembelajaran. Setiap tahun, pemerintah dan pemerintah daerah menyusun kalender akademik pembelajaran yang disepakati dan diterbitkan melalui surat penetapan dari Menteri Dalam Negeri. Program pembelajaran ini meliputi pelatihan mandiri, dilaksanakan secara mandiri oleh peserta dengan memanfaatkan LMS. Pelatihan terjadwal, disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan dilaksanakan dengan metode asinkronus dan sinkronus. Metode pembelajaran asinkron menggunakan teknologi seperti blogs, email, dan discussion boards. Pelatih dan peserta dapat bertukar ide tanpa harus bersamaan. Sinkronus menggunakan platform LMS Pamong Desa dengan fitur seperti video conference, share screen, dan forum chat. 2. Bentuk pembelajaran melalui LMS Pamong Desa. Berbagai bentuk pembelajaran yang bisa dimanfaatkan adalah
Pembekalan orientasi tugas mempersiapkan peserta dalam melaksanakan pekerjaan, coaching klinik, pelatihan singkat tentang keterampilan, dialog interaktif, diskusi antara narasumber dan peserta, sosialisasi, penyebarluasan informasi, pelatihan, pendidikan jangka pendek dengan prosedur sistematis, bimbingan teknis, pelatihan teknis oleh lembaga resmi, seminar, pembahasan ilmiah untuk menambah wawasan, workshop, pertemuan ahli untuk membahas masalah praktis. 3. Penyelenggara program pembelajaran. Penyelenggara setiap tahun menetapkan kalender akademik program pembelajaran dengan peran sebagai berikut. Kementerian Dalam Negeri memegang akun admin pusat dan mempublikasikan kalender akademik pelatihan. Kementerian lembaga lainnya menyusun kebutuhan program pembelajaran untuk aparatur pemerintahan desa, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, menyusun kebutuhan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Non-kementerian lembaga lainnya dapat memanfaatkan platform LMS Pamong Desa dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Sertifikasi. Peserta yang memenuhi standar nilai IGO 70 dan mengikuti seluruh sesi pembelajaran berhak mendapatkan e-sertifikat. C. Tata Laksana LMS Pamong Desa. 1. Admin Pusat, Sekretariat LMS di Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, membuat dan mengelola akun admin dan otorisasi akun pelatih, mengelola sistem manajemen konten SMK dan sistem informasi manajemen SIM pelatihan, melaporkan pelaksanaan pelatihan kepada Menteri Dalam Negeri, mengelola statistik pelatihan secara real-time pada dashboard nasional, menentukan hak akses admin provinsi. 2. Admin Provinsi, mengelola SIM pelatihan di lingkup provinsi, melaporkan pelaksanaan pelatihan kepada gubernur, mengelola statistik pelatihan di provinsinya, memberikan hak akses admin kabupaten. 3. Admin kabupaten, mengelola SIM pelatihan di lingkup kabupaten, melakukan pembagian kelas dan pelatih, melaporkan pelaksanaan pelatihan di kabupatennya, mengelola statistik pelatihan di kabupatennya, memberikan hak akses kepada pelatih dan moderator. Admin kementerian lembaga lain melakukan otorisasi akun pelatih di lingkup kementerian lembaga masing-masing, mengelola SMK dan SIM pelatihan, melaporkan pelaksanaan pelatihan kepada admin pusat, mengelola statistik pelatihan. 5. Pelatih, mengelola SMK, membuat ruang virtual untuk diskusi kelompok, menyampaikan materi dan menjalankan alur pembelajaran online, mengelola SIM pelatihan dan memberikan penilaian terhadap peserta. 6. Moderator, host, asisten pelatih, melakukan enrollment peserta, memberikan peringatan kepada peserta yang belum masuk kelas, membantu pelatih dalam pembagian kelas virtual dan penyampaian materi, mengelola SIM pelatihan dan membantu pelatih dalam menginput nilai. Peserta latih memperoleh informasi pelatihan dari katalog pelatihan, memiliki hak akses untuk mengikuti pelatihan mandiri dan terjadwal, mendapatkan informasi mengenai pembagian kelas, pelatih, dan jadwal pelatihan. Wajib memberikan penilaian terhadap proses tata laksana pelatihan. Pelatihan mandiri. Modul latih dipublish di dashboard peserta. Setiap sesi pembelajaran disertai dengan pre-test, quiz, dan post-test. Peserta bisa mengulang pembelajaran hingga mencapai passing grade. Peserta yang lolos passing grade berhak mendapatkan sertifikat. Pelatihan terjadwal. Modul latih terjadwal di tingkat pusat dipublish di katalog pelatihan. Admin kabupaten menyusun perencanaan kelas dan mempublish di lingkup kabupaten. Host, moderator kelas melakukan enrollment peserta dan pemberitahuan jadwal. Pelatihan terjadwal dapat dilakukan dengan pola blended learning. Host, moderator kelas memantau dan mengingatkan peserta tentang kewajiban mengikuti sesi asinkronus sebelum sesi sinkronus. For further assistance, feel free to ask. P. Host, moderator kelas, asisten pelatih, akan senantiasa memantau dan mengingatkan peserta melalui WhatsApp group tentang kewajiban mereka menyelesaikan pembelajaran mandiri asinkronus dan berkoordinasi dengan pelatih untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta agar menyelesaikan sesi tersebut tepat waktu. Q. Pada saat pelaksanaan pelatihan online sinkronus, host, moderator kelas, asisten pelatih akan memantau kehadiran peserta, memastikan peserta memahami tata tertib dan alur pembelajaran, serta memberikan dukungan teknis selama pelatihan berlangsung. R.
Peserta yang tidak bisa mengikuti sesi sinkronus harus segera melaporkan kepada host, moderator kelas, asisten pelatih dengan alasan yang jelas dan dapat diterima, serta mengikuti sesi pengganti yang ditetapkan oleh pelatih atau tim sekretariat. S. Setiap sesi pembelajaran online sinkronus akan disertai dengan evaluasi berupa kuis, diskusi, dan penugasan yang wajib diselesaikan oleh peserta. T. Peserta yang telah menyelesaikan seluruh sesi pembelajaran online sinkronus dan asinkronus serta memenuhi passing grade nilai, berhak mendapatkan e-sertifikat pelatihan. Evaluasi dan monitoring program pembelajaran. 1. Evaluasi program pembelajaran. A. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program pembelajaran serta memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. B. Evaluasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran. C. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh tim evaluasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan melibatkan pelatih, moderator, host, dan peserta. 2. Monitoring program pembelajaran. A. Monitoring dilakukan untuk memantau proses dan progres pelaksanaan program pembelajaran. B. Monitoring meliputi kehadiran, partisipasi, kinerja pelatih, kualitas materi, dan kepuasan peserta. C. Monitoring dilakukan secara real-time melalui dashboard LMS Pamong Desa yang dapat diakses oleh admin pusat, admin provinsi, dan admin kabupaten. D. Hasil monitoring digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas program pembelajaran di masa mendatang. E. Penutup. Program pembelajaran bagi aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa melalui platform LMS Pamong Desa dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan adanya pengelolaan yang baik dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan. Dukungan dari pihak sangat penting untuk mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.